Bahkan kalau kita lihat ya kan datanya saat ini UKM Asri nih, para apa namanya kader-kader di UKM Asri hari ini 4 daripada HMJ di Fakultas Syariah itu wakil ketua umumnya semuanya dari Asri ya. Semuanya dari Asri. Semuanya dari Waduh, Asri. keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eri Permana di acara Casual Chatting with Ormawa Fasya. Nah, jadi sekarang saya kedatangan dua orang tamu nih. Dua orang tamu, dia berasal dari UKM Asri. Nah, mungkin sudah banyak yang kenal dengan UKM Asri sendiri ya kan. Nanti bisa kita jelaskan kembali UKM Asri sedalam mungkin. Oke, sekarang saya ada kedatangan dua orang tamu. Yang pertama Ketua Umum UKM Asri, Al-Fikri. Apa kabar Al-Fikri? Alhamdulillah baik. Oke, dan yang di samping Al-Fikri ada Wakil Ketua Umumnya yang bernama Irwanda. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Oke, nah di dua orang ini adalah orang luar biasa di mana mereka baru masuk dunia perkuliahan tapi mereka sudah mendapatkan posisi yang begitu penting di suatu organisasi. Oke, nah kembali lagi ke Casual Chatting with Ormawa Fasya. Mungkin kita akan bertanya nih sebelumnya kepada mereka berdua, sebenarnya apa sih UKM Asri itu sendiri? Nah, Baik Kak Eri, sangat luar biasa ya kan. iya. Solo chatting with Ormawa Fasya. Pertama perkenalkan nama saya Al-Fikri. Oke. Saya selaku ketua umum di Unit Kegiatan Mahasiswa Anak-anak Syariah UKM Asri. Jadi Oke. UKM Asri itu adalah singkatannya dari Unit Kegiatan Mahasiswa Anak-anak Syariah. Anak-anak Syariah. Oh, berarti ada Iya. singkatannya nih Iya. UKM Asri. Nah, tuh UKM sudah Asri, Unit dijelaskan. Kegiatan Mahasiswa Anak-anak Syariah yang Oke. disingkat UKM Asri. Nah, Oke. gitu. Jadi organisasi UKM Asri ini adalah organisasi yang mana para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin pertama kali melangkahkan kakinya terjun ke dunia organisasi untuk belajar, itulah wadahnya yakni UKM Asri. Oke. Nah. Berarti awal terjun ke dunia organisasi pastinya UKM Asri ya kan? Iya, Oke, nah, benar-benar. kemudian kalau kita berbicara masalah unit kegiatan mahasiswa nih ya kan, kalau yang unit kegiatan mahasiswa sudah pasti ada sejarahnya nih. Iya. Kan? Nah, Betul, bagaimana betul, dulu tuh UKM Asri itu sendiri? Oke, baik. Jadi unit kegiatan mahasiswa anak-anak syariah UKM Asri itu pertama kalinya pada tahun 2008. 2008. Nah, waktu itu ada 2008 itu waktu itu semacam PKMTD ya, semacam pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan. Ya, Oke, iya, iya. seperti itu. Maka tahun 2008 itu para peserta ya kan daripada PKMTD itu ingin membuat sebuah wadah organisasi untuk implementasi daripada sebuah kepemimpinan tadi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi mereka kan nih sudah pelatihan kepemimpinan. Iya, Maka iya. bagaimana nih mereka untuk mengimplementasikannya, untuk menerapkan sebuah kepemimpinan itu? Maka di sana berembuklah mungkin ada 6 orang. Salah satunya ada juga Bang Rusdi Asri, Oke. Muhammad Yanur, Muhammad Rohi, juga ada perempuan itu Dewi Rara, beliau, dan juga ada beberapa mahasiswa waktu itu UIN Antasari Banjarmasin. Nah, mereka merembukan nih untuk membentuk sebuah organisasi yang mana untuk penerapan kepemimpinan tadi. Nah, maka di sana ada beberapa opsi tentang nama tadi kan, pembentukan nama. Maka dapatlah singkatnya dapatlah nama tadi Asri seperti itu. Oke, berarti Nah. ini khusus anak-anak syariah kalau Iya, di UIN ya kan? Nggak betul, mungkin dari luar syariah sendiri ya kan? ya, Oke, betul. jadi berasal dari sebuah pelatihan kepemimpinan di mana 6 orang tadi itu membentuk suatu wadah di Iya. mana di situ adalah implementasi dari kegiatan pelatihan kepemimpinan tadi ya kan? Iya, betul. Oke, wis mantap nih UKM-nya nih. Aduh. Itu 2008 waktu itu Oke. ya kan. Pada tanggal 27 Desember. Nah, itu 27 Desember itu pengajuan SK. Oke. Pengajuan SK kepada BEM waktu itu kan. Iya. Waktu itu dulu BEM. Dulu BEM. Ya. Terus pada tanggal 9 Januari masuk 2009 itu keluarlah SK keputusannya tadi. Saudara.
Oh, Keluarlah SK tadi. Setelah itu tanggal 19 Januari 2009 maka dilantiklah tadi kepengurusan. Yang pertama kali menjadi ketua umum tadi adalah Bang Rusdi. oke, Kebetulan nama Bang Rusdi ini belakangnya adalah Asri. Jadi Bang Rusdi Asri seperti itu. Oh iya begitu. Oh Iya. jadi dari anu ya ini apa ya? Berkaitan dengan Iya. nama beliau ya sendiri Iya. ya kan. Widih. Betul. Tidak sengaja menemukan tapi maknanya memang bersangkutan juga tuh ya kan. Oke, ini untuk ketua umum dan wakil ketua umum ini kalau boleh tahu nih, angkatan Bu Anpian tuh angkatan berapa sih sebenarnya? Kami angkatan ke-13. 13 Iya, dari tahun sedang- 2008 tadi ya kan. Iya, Oke, betul. tahun angkatan ke-13. Waduh, 13 nih angka. Oke, jadi angkatan 13 kalau dilihat kan namanya UKM, mungkin kalaunya di badan eksekutif ya kan pasti ada namanya kabinet. Nah, kalau UKM sendiri pasti memiliki nama dan ciri khasnya. Iya, betul. Kalau Gimana? kalau dari angkatan 13 nih apa nih ciri khasnya nih? Wakil namanya. nih. Bismillah, alhamdulillah. Nah, izin menjawab tadi terkait mengenai nama angkatan. Nah, selama di generasi ke-13 ini nama angkatan kami itu adalah Infinity. Infinity. Nah, Oke. Yang mana Oke, kalau nih. kita artikan itu kan bisa tanpa batas atau tak terhingga. Oke, ya kan, Kak? benar-benar. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu harapan dan juga doa dari kami angkatan ke-13 ini. Yang mana untuk harapannya adalah bahwasannya kepengurusan kami itu memiliki rasa solidaritas, profesionalitas, rasa kekeluargaan, dan nantinya tidak akan henti-hentinya menerapkan yang namanya profesionalitas tanpa batas. Nah, Oke, itu, jadi nama Infinity itu ada artinya ya kan tanpa Ya, batas ya ada, kan. Kak. Dengan juga tanpa ini apa namanya? Membikin nama atau membuat suatu nama itu pasti sudah ada filosofinya sudah disebutkan tadi ya kan. Oke, nah tadi sudah dijelaskan juga kan infinity artinya tanpa batas. Mungkin sebelumnya itu pastinya ada memikirkan nama ya kan. Ya, ada. Nama pasti ada beberapa opsi dan beberapa pilihan. Nah, sebelumnya tuh selain Infinity awalnya tuh pengen apa coba namanya itu? Nah, nama sebelum Infinity itu adalah The Great Infinity Generation. Nah, yang artinya itu adalah generasi yang memiliki kehebatan atau keunggulan tanpa batas, Kak. Nah, Oke, keunggulan tanpa batas. Cuma karena kepanjangan ya menurut saya ya kan. iya, Kepanjangan jadi disingkat menjadi Infinity aja. Iya. Oke, nah kemudian kalaunya bertanya-tanya kembali, misalkan saya jadi mahasiswa baru nih, pasti berpikiran begini, Kak, kalaunya ikut UKM Asri, apa sih yang akan didapat ya kan, pastinya kan. Dan apa juga sih yang akan dibangun ketika saya ikut UKM Asri. Nah, mungkin sudah dilihat kan UKM Asri adalah pengkaderan ya kan, dasar santernya kan yang pengkaderan. Nah, mungkin apa sih nanti yang didapat dan yang akan dibangun ketika saya masuk UKM Asri itu? Nah, baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kawan-kawan akan mendapatkan apa ketika masuk organisasi OKM Asri? Itu yang Nah, ditanyakan, tentunya hal yang akan kawan-kawan dapatkan itu adalah dalam hal pembelajaran. Artinya kawan-kawan di sini belajar menyatakan suara, belajar bertindak, belajar bertanggung jawab tanpa takut akan disalahkan. Karena UKM Asri ini seperti kata ketua umum tadi kan Kak, itu adalah ranah pengkaderan. Artinya adalah ranah pembelajaran. Oh, pembelajaran. Jadi jangan takut salah kalau Jangan takut salah, ya. terus mencoba dan jangan takut salah. Nah, ya, itu Kak. Nah, lalu hal apa lagi yang akan kawan-kawan dapatkan di UKM Asri? Yang tentunya saya rasakan selama di UKM Asri itu adalah rasa solidaritas atau rasa kekeluargaan dari generasi ke generasi yang tidak putus tentunya. Ada saja suatu acara atau hal-hal yang nantinya akan menimbulkan rasa kekeluargaan tersebut, Kak. Nah, artinya rasa kekeluargaan di UKM Asri ini tidak putus atau tidak terhenti. Kan kalau kita lihat organisasi sebelumnya, ada organisasi yang rasa kekeluargaannya mungkin ada. Namun ketika sudah berganti angkatan atau berganti kepengurusan, itu rasa kekeluargaannya bisa putus, Kak. Oke, ketika generasi sudah tidak ini lagi ya, misalkan sudah kayak mau ngilang gitu kan. Nah, Biasanya ya kan itu. pikiran gitu tuh. Nah. Udah organisasi ini udah capek, udah ngilang aja ya kan. Iya, Nah, itu. Rasa kekeluargaan, ya. Itu terus nyambung dan terus nyambung. Iya. Bahkan sampai sekarang dan angkatan dulu pun Iya, angkatan dulu. tetap
Masih Kak, masih. Sekarang kan? Nah masih, oke. Alhamdulillah. Kemudian pastinya UKM Asri ada pembagian bidang dan mungkin bisa aja langsung dijelaskan bidang apa aja dan apa aja sih kerjanya gitu kan. Nah baik, untuk bidang di UKM Asri tentunya itu ada 6 Kak. Ada 6 bidang. Nah, yang pertama itu ada bidang keagamaan. Nah, tentunya pasti kita tahu bahwasanya kerjanya ini dalam hal keagamaan. Udah pasti dong Nah, namanya. sudah pasti kan, nah keagamaan. Nah, lalu yang kedua itu ada bidang kami menyebutnya minbat atau minat dan bakat. Nah, ada itu singkatan. Bakat, oke. Nah, Nah, minat itu dan bakat di sini kerjanya atau program kerjanya ini adalah untuk menggali minat dan bakat dari kepengurusan UKM Asri tersebut Kak. Nah contohnya mungkin kawan-kawan di UKM Asri itu memiliki minat dan bakat dalam hal olahraga. Nah di sini akan dikembangkan lagi Kak. oh minat dan jadi bakat tersebut. kayak wadah atau kayak ibaratnya tuh sejenis itulah. Ya wadah pembelajaran atau pengembangannya Kak. Oke, Nah, wadah pembelajaran penyaluran lah. pengembangannya. Ya, penyaluran Wadah bakat penyaluran. dari anggota bahkan Iya. bisa keluar juga ya kan? Bisa, Sudah Kak, bisa. pasti sudah bisa. Nah. Oke. Lalu yang ketiga itu ada singkatan lagi Kak, Litbang, Waduh, apa tuh Litbang tuh? penelitian dan pengembangan. Oke. Nah, Saya kira PB itu kan penelitian dan pengembangan PP iya. gitu kan. Oh, PB. Oh, ternyata Itu Litbang. game, Kak. Oke. Oh. Itu game. Iya, berarti ini Litbang ya kan? Ya, Oke, Litbang. Litbang. Nah, penelitian ya. dan pengembangan sendiri itu bergerak dalam hal penelitian dan pengembangan seperti namanya. Contohnya seperti ketika kita ingin mengadakan sebuah acara atau bidang ingin mengadakan sebuah acara. Nah, di situ diteliti dulu Kak, persiapannya bagaimana, lalu kerjanya itu bagaimana. Kalau dari penelitian dan pengembangan itu merasa kurang, maka akan dikembangkan lagi. Nah, maka itu artinya namanya adalah penelitian dan pengembangan. Oke. Bukan hanya dilihat namun dikembangkan. Nah, oh iya, begitu. iya, iya. Agak ribet ya kalau Litbang ini ya. Nah, Kalau ribet. dilihat ya kan. Lebih ribet dikit lah. Oke. Lalu yang selanjutnya itu ada Prowira. Nah, Prowira. promosi dan kewirausahaan. Oh, singkatan semua ternyata isinya. Oke. Singkatan Kak. Nah, promosi Iya, dan iya. kewirausahaan. Nah, tentunya seperti kalau di organisasi lain itu namanya adalah KWO atau kewirausahaan. Oke, Nah, iya, iya, benar. artinya di sini berhubungan dengan cuan atau Cuan, uang. oke. Nah, ya kan. Nah, Nah, di sini benar, artinya benar, benar. adalah mempromosikan. Misalkan ada open recruitment UKM Asri. Nah, disinilah para bidang ini bisa mempromosikan UKM Asri itu seperti apa. Lalu di bidang tersebut bisa menyalurkan kreativitas dari unit kegiatan mahasiswa anak-anak syariah tersebut. Nah, misalkan kita ingin belajar membuat sebuah kerajinan yang bernilai jual tinggi. Nah, di Oh, sini iya, bisa belajar di bidang tersebut bisa mewadahinya. Nah, kira-kira seperti itu. Keren, keren, keren. Nah, lalu ada selanjutnya lagi yang lebih dikenal dengan nama isu aksi. Isu aksi. Nah, namun di UKM Asri itu ada kepanjangannya, Kak. Apa tuh? Nah, kajian hukum, isu dan advokasi. Oh, jadi singkatan isu aksi. Nah, gitu. disingkat dengan isu aksi. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan mengenal dengan nama isu aksi yang mana ketika ada suatu isu-isu atau isu demo. Oh, ya, ya, Nah, benar. di sini kan terkadang mahasiswa itu taunya turun demo Ya, tanpa ikut. mengetahui permasalahan dari demo tersebut apa. Oh, iya, Nah, benar, benar. jadi dari bidang isu aksi ini mengkaji Kak, mengkaji dulu permasalahan di demo itu misalkan apa, lalu cara penyelesaiannya, penyalurannya bagaimana. Nah, artinya itu dikaji dulu, lalu diterapkan. Bukan hanya kita tahu apa namanya, turun saja, aksi lapangan saja. Oh iya Nah, benar. Nah ini penting bagi buat mahasiswa baru ya kan. Iya, Kadang Kak. kalau ikut demo cuma datang, data eksis, foto-foto kan Nah. cuma kebutuhan Instastory ya kan. Nah, ya, gitu. Kalau ikut UKM Asri sudah pasti kalian akan belajar mengkaji. mengkaji. Nah dari Nah. apa yang akan didemo nantinya. Mungkin seperti itu ya. Nah, ya, selanjutnya itu ada bidang Infocom. Infocom. Singkatan nih Mas ini. Singkatan juga Kak, informasi dan komunikasi. Nah, pasti singkatan. Iya ya. Nah, ini Informasi. bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi khususnya. Contohnya seperti kalau biasanya kegiatan hariannya itu adalah membuat pamflet kegiatan atau pamflet ucapan hari-hari besar lah. Oh iya ya. Nah, gitu. Contohnya kan misalkan ada ucapan untuk 17 Agustus. Nah, ini dari bidang informasi dan komunikasi yang nantinya membuat pamflet lalu membuat penjelasannya itu seperti apa. Oh iya benar. Bukan Ini- hanya sebatas gambar yang dilihat.
namun juga ada penjelasannya. Penjelasannya juga ada Nah, ya, sudah juga pasti ada. kan. Berarti ini bagi yang suka ngedit-ngedit Nah, bisa bisa bergabung banget ya kan. di bidang informasi dan komunikasi. Komunikasi. Iya. Sudah bukannya menyalurkan tapi juga mengembangkan juga Iya, ya kan juga. sekalian. Benar. Nah, dari beberapa ini sudah 6 ya kan? Sudah enam, enam Kak. disebutkan. Mungkin kalau kawan-kawan yang ingin bergabung bisa dilihat-lihat di bidang mana aja nih yang sesuai dengan potensi kalian sendiri. Kemudian kalau kita lihat kembali pastinya ada proker ya kan, UKM Asri ini kan sudah pasti karena unit kegiatan mahasiswa. Nah, apa aja nih yang udah selesai dikerjakan dan apa aja nih yang akan dihadapi nih untuk proker dari UKM Asri sendiri? Nah, tentunya berbicara masalah program kerja yang setelah dilaksanakan itu banyak sekali, Kak. Banyak sekali. Banyak Aduh. sekali program kerja yang telah dilaksanakan oleh UKM Asri. Waduh, keren. Nah, itu program kerjanya hampir 40. 40 program Hampir 40 kerja. program kerja. Keren banget. Nah, kalau ulun boleh sebutkan beberapa di antaranya, yang pertama itu ada Antasari Berdialog. Nah, Antasari berdialog. Nah, Seperti apa tuh misalkan? Nah, Antasari Berdialog di sini adalah suatu program kerja yang mana mempertemukan para ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa baik dari ranah universitas maupun dari fakultas, Kak, masing-masing. Oh, jadi Nah. mengumpulkan pemimpin-pemimpin ya Para kan? pemimpin. Waduh, keren banget. Yang mana di situ mereka akan ditanya atau dikembangkan bagaimana program kerja mereka, bagaimana problem solving mereka ketika menghadapi sebuah permasalahan dalam kepengurusannya. pengurusannya. Oh. Nah, begitu, Kak. Tahu dan bisa mengoreksi untuk kalian sendiri ya kan Nah, sudah ya, pasti. betul Nah, sekali. benar. Nah, Tuh, keren, lalu selanjutnya itu, Kak, ada yang namanya PIKMA. Pikma, singkatan pasti nih. Singkatan juga, Kak. PIKMA Apa tuh? itu adalah singkatan dari Pekan Intelektual Mahasiswa. Kan intelektual Nah. mahasiswa. Nah, di intelektual. sini Ya. seperti katanya intelektual. Jadi kegiatannya kemarin itu lebih ke isu aksi, Kak. Ini lebih ke ranah isu aksi. Yang mana di situ belajar bagaimana kawan-kawan sekalian itu manajemen aksi, manajemen propaganda, dan belajar bagaimana caranya untuk orasi. Orasi yang Nah. sering di depan-depan pakai Ya, demo sering itu yang kan? di depan itu, Oh Kak. iya, Nah. benar-benar. Nah, gitu tuh. Nah, di situ yang belajarnya nantinya di PIKMA. Oh iya. Dan nantinya tentunya program kerja kami tidak habis sampai di sini saja. Nah, lalu ada lagi nih, Kak, program kerja yang telah dilaksanakan itu webinar nasional, Kak. Nah, Webinar nasional. Nah, yang kemarin nasional itu nih. dilaksanakan oleh bidang promosi dan kewirausahaan. Oh, Nah, tidak hanya mencari cuan, tapi tidak bisa hanya mencari juga ya? cuan. Nah, Oke, tapi bisa juga membuat sebuah webinar Nah. tingkat nasional nih. iya, Waduh, Kak. Nah, keren sekali nih. dan terkait pertanyaannya apa yang akan dilaksanakan? Yang akan dilaksanakan dari UKM Asri sendiri itu ada yang namanya Asri Fire. Asri Fire. Oke. Nah, di Bisa sini dijelaskan tuh? adalah sebuah lomba yang mana sebelumnya itu ada yang bertingkat universitas, namun kali ini kami mengadakannya tingkat universitas dan juga Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, Kak. Oh, jadi Kalsel Nah, Tank ya. Kalsel Waduh, Tank. Dua Nah. provinsi ya nih. Dua kan? provinsi. Sekaligus keren. Nah, Besar deh berarti acaranya kan? nah, Sangat ya, besar. sangat Nah, besar, Kak. Jadi kedepannya Asri Fair dan sebelumnya sudah dijelaskan juga kan proker-proker yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu beberapa dari 40 tadi ya kan? Iya, Sudah Kak, banyak sekali. itu yang proker yang bisa dibilang begitu besar dan Iya, sisanya masih banyak lagi sebenarnya. Nah, banyak, Kak. berarti ketika kalian masuk Asri nantinya kalian bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya buat kalian juga nih. Nah, kemudian kalau kita bicara juga masalah UKM, pasti ada kan setiap organisasi itu memiliki hal-hal menarik dan juga kalau kesannya tersendiri. Mungkin hal-hal menarik dari UKM Asri itu apa dan apa aja sih yang bikin waduh gitu-gitu lah. Mungkin bisa dijelaskan nih. Oke, baik, Kak. Nah, gitu tuh. Sebenarnya banyak sekali ya kan tentang apa namanya hal-hal yang menarik di dalam sebuah organisasi itu kalau kawan-kawan berperan di dalamnya. Sudah pasti itu. mengambil peran di dalamnya. Entah itu kawan-kawan membuat sebuah organisasi UKM Asri ini adalah sebuah keluarga mungkin, Bisa. sebuah rumahnya ya kan, tempat kembali, tempat curhatnya segala macam, Oh iya benar. tempat keluh kesahnya. Kita apa namanya punya banyak support di dalam teman-teman kita seorganisasi. iya. Itu Benar. hal yang menarik sebenarnya. Cuman ada
hal yang sangat menarik menurut saya. Waduh, apa tuh? Ini yang UKM ditunggu-tunggu Asri nih, yang ya. ditunggu-tunggu nih. UKM Asri itu kawan-kawan sekalian adalah ya tadi dijelaskan adalah sebuah pengkaderan, sebuah pembelajaran kepemimpinan di dalamnya, orientasinya ya kan. Maka setelah daripada belajar organisasi di UKM Asri itu banyak sekali nih Kak, banyak sekali para kader-kader di UKM Asri itu menjadi pemimpin setelah. Jadi ini udah pasti kan UKM Asri adalah UKM yang ibaratnya kalau kita masuk itu selangkah lebih di depan. Iya, betul. Ikut organisasi lain. Iya. Oke, dan Betul. mencetak banyak pemimpin. Iya. Itu pasti ya kan. Iya. Buat beberapa kalian yang mau jadi pemimpin bisa aja ikut dari belajar dulu kan. Iya, Kader dulu, benar, belajar dulu ya kan tadi tuh. Iya. Kemudian bisa nanti mengimplementasikannya ketika kalian sudah mendapatkan ilmu yang didapat. Ya Iya, kan? Seperti itu. Nah, begitu Kak. Jadi bukan hanya di apa namanya pemimpin-pemimpin di kampus kita ya kan, di fakultas atau di kampus kita Wentasari Banjarmasin, dan juga banyak sekali juga pada kader-kader UKM Asri ini ya jadi pemimpin di luar sana seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya kan datanya saat ini UKM Asri nih, para apa namanya kader-kader di UKM Asri hari ini 4 daripada HMJ di Fakultas Syariah itu wakil ketua umumnya semuanya dari Asri ya. Dari Asri. Semuanya Waduh, dari Asri. keren banget nih. HMJ HES, HMJ PM, HMJ apa namanya HKI, HTN, HTN, iya. UNS. Semuanya itu dari Asri seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Asri itu kepemimpinannya sangat kuat seperti itu. Dan ada juga ketua umum banyak sekali kan di organisasi di ruang lingkup Winantasari Banjarmasin yang memang menduduki tadi kader-kader UKM Asri. Oh, jadi UKM Asri memang sudah menumbuhkan atau sudah mungkin mengimplementasikan jiwa-jiwa pemimpinnya Iya, dan terbukti betul, ya. Terbukti nih, banyak banget Menarik. nih. Nah, Hmm. kemudian selain sudah yang kita jelaskan tadi, langsung aja nih pasti ada yang bertanya nih Kak, syarat dan mungkin bisa opreknya nih kan, open recruitment atau pendaftarannya itu kapan untuk UKM Asri nih? Oke, baik. Nah, untuk off-rec ya. Ini kan udah bulan Januari ya, Januari. Insya Allah kami akan mengadakan open recruitment setelah acara Asri Fair tadi kan. Itu acara yang sangat besar. Acara perlombaan kami, dan juga nantinya di sana kira-kira di bulan Februari kami Februari. akan mengadakan open recruitment keanggotaan ya, kepengurusan baru di UKM Asri. Oh. Nah, untuk syarat-syaratnya, nah catat nih kawan-kawan sekalian bisa nih ya. langsung dijelaskan syarat-syaratnya tadi kan open Syarat-syaratnya. recruitment-nya sudah bulan Februari ya kan. Iya. Kemudian syaratnya apa aja tuh? Syarat yang pertama ya kan. Nah, kami tentunya UKM Asri itu harus diduduki oleh mahasiswa baru. Yang pertama. Mahasiswa baru. Iya. Berarti yang udah kelewat setahun nggak bisa Nggak ikut. bisa. Waduh, rugi banget yang udah kelewat ya kan. Benar, Waduh, organisasi, iya benar. ya. Tuh, yang pertama adalah mahasiswa baru, yang kedua adalah dia mengikuti PKMTD. Harus sudah pasti. Harus sudah Berdiri pasti. UKM Asri dari PKMTD sudah Iya. pasti syaratnya ikut PKMTD tadi, PKMTD. pelatihan kepemimpinan ya. Iya, betul. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu kawan-kawan sekalian ya, tentunya harus ya kan, harus menjalankan rules ya kan, peraturan yang iya. ada dibuat oleh UKM Asri itu sendiri nantinya. Mungkin itu nantinya ada screening test, Oh, mungkin sudah ada screening. indoornya ya kan di sana. Oh, ada Benar. Jadi guys, ada Nah, indoornya betul. nih. Mungkin ada outdoornya di sana. Nah, itu harus apa namanya dijalankan, harus diikuti oleh mahasiswa baru tadi. Secara Nah, bertahap iya, pastinya secara kan. bertahap. Kalau misalkan Kak nggak bisa ikut outdoor, misalkan ikut indoor aja gimana nih Kak? Nah, mungkin itu nanti kita bicarakan, kita pertimbangkan kepada panitia yang bersangkutan tentunya ya kan. Oh ya, pastinya sudah pasti harus mengikuti peraturan tadi ya kan, Iya. yang sudah karena Betul. mungkin kalau kita lihat kan ada beberapa langkah untuk Iya. bisa ikut UKM Asri. Betul. Sudah pasti UKM Asri itu selektif ya kan. Iya, betul. Dan memang fungsinya kalau buat kalian yang nanti masuk mungkin ya memang akan merasakan bagaimana nanti dampaknya kan, Iya, betul. dari sudah mengikuti dari alur per alur. Kemudian nanti ketika sudah berorganisasi di UKM Asri pasti kalian akan merasakannya. Nah, seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Oke, nah itu sudah dijelaskan kapan kontraknya tuh, catat tanggal Februari ya kan.
dan ya bulan Februari ya kan bulan Februari. Ya. Kemudian sudah ada syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian sudah dijelaskan tadi kan masalah opreknya dan syarat-syaratnya ya kan. Kemudian kalau dari sini ada nggak kalau kesahnya misalkan sebagai ketua umum pasti ada ya kan memimpin yang curhat-curhat kan anak buahnya kan dan Wakatum nih sudah pasti. Ya, betul. Nah, di sini ada yang menarik sebelumnya. Di dalam organisasi UKM Asri itu tidak ada kayak yang namanya anak buah. Tidak ada yang namanya. Kami di dalam organisasi UKM Asri itu bergerak sama-sama, berjalan sama-sama, tidak ada yang namanya anak buah. Itu saya, ini wakil saya itu sama. Kami sama, berjalan sama-sama untuk apa yang kami tujukan seperti itu. Nah, begitulah di dalam organisasi UKM Asri ini. Kami menerapkan itu supaya kekeluargaan kami juga erat, tapi tidak meninggalkan daripada profesionalitas kami. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau hanya keluh kesahnya ya kan, hal-hal yang mungkin tahun ini terkendala ya kami seperti tempat kegiatan, perizinan seperti itu. Karena kan di kampus kita tahun ini ya belum membuka kegiatan-kegiatan di kampus seperti itu. Iya. Maka kami tadi ya hampir 40 daripada kegiatan kami itu setengah hanya kami laksanakan mungkin online dan setengahnya kami laksanakan offline dan itu di luar semua. Nah, meskipun terkendala dengan fasilitas tempat, tapi mereka juga bisa tuh mengadakan kegiatan ya kan di luar ya kan. Ya, offline. Offline. Nah, ini Betul. sebuah pembelajaran banget nih misalkan kita di zaman pandemi ini susah sekali berkegiatan. Namun UKM Asri bisa mengatasi permasalahan tersebut gitu kan, sudah pasti nih. Kemudian dari Wanda sendiri ya kan juga nggak nih dari wakil ketua umumnya nih masalah keluh kesah daripada selama menjabat di UKM Asri? Nah, untuk keluh kesah tersendiri ya Kak Eri, keluh kesah ulun sampai sekarang itu cuma satu. Apa itu? Nah, ulun sangat menyayangkan sekali nih Kak. Banyak sekali anggota dari UKM Asri yang ingin sekali ikut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Namun karena terkendala COVID-19 ini ada beberapa anggota yang hanya bisa mengikuti secara online. Bahkan ada yang belum bisa mengikuti kegiatannya Kak. Nah, jadi keluh kesah ulun sampai sekarang cuman itu Kak. Mungkin karena ya masa pandemi ini ya Nah, sudah iya, Kak, maklum itu. lah ya, ya kan? Iya. membatasi pergerakan setiap enggak hanya organisasi mungkin Iya. Perkantoran ya kan semua ya, berasa. kita kan pasti ada terkendala ya. Nah, Namun iya. dari kita tadi kan kata Wanda meskipun nggak bisa ke secara offline ya kan Iya. bisa ke tempat kegiatan yang secara offline tapi mereka bisa membantu lewat online tuh. Bisa Kak. Ya, betul, Nah, betul. tuh itu hebatnya sebenarnya mungkin ada solusi dari yang permasalahan yang sudah dihadapi itu sudah pasti ada solusinya ya kan. Iya, betul. Waduh, itu tuh yang keren Mas Ri. Nah, mungkin sudah panjang lebar berbincang dari sejarah kemana-mana tadi kan sudah dari keluh kesah juga ya kan. Nah, kemudian yang terakhir nih yang paling tunggu-tunggu dari untuk kalian semua itu closing statement. Mungkin dari ketua umum dulu nih apa nih untuk closing statement kepada teman-teman yang nonton. Oke. Terakhir saya mengajak kawan-kawan tentunya kan, Oh ya, mengajak untuk bergabung dalam rumah kami yakni KM Asri, unit kegiatan mahasiswa anak-anak syariah. KM Asri, kami tunggu kawan-kawan sekalian di dalam rumah kami, jadilah bagian daripada keluarga kami. Maka ketika kalian nantinya masuk, saya ingin berpesan, nikmatilah segala proses yang ada di dalamnya dan ambillah segala proses peran penting di dalam organisasi tersebut. Nah, Karena posisi itu tidak mudah. iya, Oke. tentunya ambil peran di dalamnya, maka kalian apa yang kalian inginkan, insya Allah kalian dapatkan di dalam organisasi tersebut. Sudah pasti. Mungkin Nah, itu. Itu ya. Jadi closing statement-nya sudah dari ketua umum. Jadi nikmati prosesnya karena proses itu tidak mudah. Namun ketika kalian sudah melewati prosesnya, kalian akan mendapatkan hasilnya. Sudah disampaikan seperti ketua umum tadi. Nah, kemudian yang terakhir untuk wakil ketua umum, untuk Wanda, apa nih closing statement-nya? Nah, untuk kawan-kawan sekalian ketika sudah bergabung atau masuk di UKM Asri, ingatlah selalu kalimat ini. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Nah, itu Kak. Karena kadang-kadang ada orang yang sudah mencoba namun sudah menyerah.
Nah, gitu Kak. Nah, Sebelum mencoba, iya betul sekali. coba dulu Ya betul. Iya, betul sekali. progres dan prosesnya. Nah, iya betul sekali. Habis nih udah di akhir penutup, sudah disampaikan juga tadi semua dari awal, closing statement sudah juga dari ketua umum. Oke, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fikri selaku ketua umum dan juga Irwanda Fikri selaku wakil ketua umum UKM Asri ya kan. Nah, jadi bagi kawan-kawan bisa kalau pengen tanya-tanya lagi mengenai UKM Asri ini pasti sudah banyak kenal ya kan, sudah pasti ini karena mereka dari Infokomers sudah menyebar gini-gini nih kegiatan mereka. Stay tune aja terus di Instagramnya, nah, mungkin ada di deskripsi video ini nanti. Jadi sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di channel Dema Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Dadah.